Kita beralih ke informasi lain. Keterbatasan ekonomi tidak menghalangi sosok ibu rumah tangga bernama Ainah untuk aktif membantu masyarakat sekitar. Sudah bertahun-tahun wanita asal Serang, Banten ini menjadi pengantar ibu-ibu di desanya untuk kontrol kehamilan ke puskesmas. Berikut kisahnya dalam Sosok Inspiratif Selamat Siang Indonesia. Sosok bersahaja ini bernama Ainah. Pagi ini, Ainah akan mengantar seorang tetangga yang sedang kurang sehat ke puskesmas. Sudah 9 tahun, ibu 7 orang anak ini membantu mengantar warga untuk berobat. Awal mulanya sih saya ngelihat di kampung ini tuh orang-orang kan nggak mau pada ke puskesmas ya banyak yang sakit, terus disitulah saya pengen menolong orang kampung ini. Makanya saya sering membantu orang dibawa semaksimal mungkin saya ke puskesmas apa kemana gitu. Biar saya susah, tapi saya pengen banget ngebantu orang. Maksud saya biar saya nggak membantu seperti nominal gitu ya, yang penting saya bisa tenaga saya dibutuhkan untuk masyarakat. Dulu, warga di kampung susah-susah gampang untuk diajak berobat. Katanya sih takut disuntik. Tapi setelah perjuangan panjang dan resmi menjadi kader posyandu, akhirnya warga khususnya ibu-ibu mau berobat ke puskesmas. Bukan sekadar antar jemput, tapi juga menemani. Maklum, masih banyak ibu-ibu yang buta huruf, bahkan belum lancar berbahasa Indonesia. Assalamualaikum. Kenapa Ibu? Ini lagi hamil Bu, tapi dia Tak ada patokan imbalan dalam pelayanan yang Ainah berikan. Baginya, bisa menolong tetangga rumah maupun desa sudah membuat dia merasa bahagia. makannya kurang Bu. Ayo Tena dari mana? Iya, habis daftar Ibu. Berkat kebiasaannya membantu ibu-ibu untuk memeriksa kesehatan dan kandungan, Ainah diberi amanah untuk membantu memantau para ibu hamil di kampungnya. Jadi, tolong tetap pantau ibu hamil, pada yang mau lahiran, Tena bawa ke sini ya. Ibu hamil yang beresiko, semua harus kunjungan ke puskesmas dulu ya. Sudah puluhan ibu hamil yang Ainah bantu. Jika dulu mayoritas ibu hamil di kampungnya lebih memilih menggunakan jasa dukun beranak atau paraji, kini para ibu sudah memilih bersalin dengan bantuan bidan atau dokter. Jadi kami sangat dibantu sekali oleh kader, terutama oleh Tena yang sudah membantu kami, terutama bidan desa, untuk merujuk pasien dan membantu pasien dalam pasca rujukan ke puskesmas ini. Keluarga Ibu Neng sih? Iya Bu. Sebagian besar aktivitas Ainah dihabiskan untuk menolong warga. Hanya badan dan sepeda motor saja yang ia gunakan sebagai modal untuk membantu sesama. Ngomong-ngomong tentang si hitam sepeda motornya, ternyata kendaraan ini bukan Ainah beli sendiri, melainkan pemberian dari seorang tokoh desa agar Ainah bisa semakin banyak membantu warga. Nuhun kata Ena sok nganter abi ke puskesmas. Ibu nih mata ayah nganter abi ke puskesmas. Ainah tinggal di desa Panunggulan, 40 km dari pusat kota Serang. Layaknya desa agraris, mayoritas lahan di kawasan ini adalah petak-petak persawahan. Namun tak semua warga punya sawah sendiri. Kebanyakan kaum ibu di sini berprofesi sebagai buruh tani. Jika para ibu kebanyakan bekerja sebagai buruh tani, maka para suami umumnya bekerja pula sebagai buruh bangunan. Namun akibat pandemi COVID-19, nyaris tidak ada lagi pekerjaan untuk mereka. Karwan, suami Ainah salah satunya. Setelah tak bisa lagi bekerja sebagai buruh proyek bangunan di kota, kini hari-harinya ia isi dengan bekerja serabutan. Kondisi ini juga diperparah karena ia sering sakit-sakitan. Ya kadang-kadang ada yang nyuruh nebang bambu gitu. Saya tebangin.
dibawa ke jalan, cuma satu batang tuh upahnya 1.500 per batangnya. Itu doang. Sama kadang-kadang saya nyangkul di kebun, nanam-nanam apa yang bisa dijual, membantu sama anak bebek. Itu doang. Di rumah panggung inilah Ayenah dan keluarganya tinggal. Selain bersama sang suami, Ayenah juga tinggal bersama ibu, 7 orang anak, dan seorang menantu yang sedang hamil. 11 nyawa hidup dalam gubuk sederhana ini. Meski hidup jauh dari berkecukupan, hal itu tak membuat Ayenah patah semangat. Selain menjadi kader Posyandu, Ayenah juga aktif sebagai Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dalam program bantuan sosial pemerintah. Maka Ayenah pun punya tugas tambahan, yaitu mengurus e-warung. E-warung atau elektronik warung gotong royong merupakan tempat di mana KPM dapat mencairkan bantuan program sembako dari pemerintah. Melalui program ini, KPM mendapatkan bantuan non-tunai dalam bentuk pangan. Selama pandemi COVID-19, nominal saldo yang diberikan untuk masyarakat sebesar Rp200.000, naik Rp50.000 dibanding sebelumnya. Telur jangan sampai ada yang pecah. Tibalah hari pengambilan bantuan sembako. Sejak pagi, para ibu KPM dari 29 kampung di Panumbulan sudah berduyun-duyun menuju e-warung. Tak semuanya memang, karena para KPM sudah mendapat jadwal ambil agar bisa jaga jarak saat di e-warung. Mengatur 390 KPM yang akan mengambil sembako memang bukan urusan mudah. Perlu kesabaran dalam melayani. Belum lagi, masih ada KPM yang buta huruf. Untungnya, semua aktivitas ini dibantu dan didampingi oleh pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Serang. Ayenah adalah potret nyata bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk bisa membantu sesama. Memberi tak mesti menanti punya rezeki. Membantu tak perlu menunggu mampu. Menolong sesama juga bisa dilakukan dengan tenaga dan semangat penuh keikhlasan.